Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sebab itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Paulus dan Barnabas sampai di daerah Listra dalam mewartakan Injil, dalam mewartakan bahwa Yesus hidup menyelamatkan manusia. Di Listra, Paulus berhasil menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang belum pernah bisa berjalan sepanjang hidupnya semenjak ia lahir. Tetapi Paulus melihat iman orang itu, dan lewat Paulus Allah berkarya, orang yang lumpuh itu bisa berjalan. Keajaiban yang dialami seseorang di Listra itu membuat masyarakat mau mengangkat Paulus dan Barnabas sebagai dewa mereka. Lalu Paulus mengoyakkan pakaiannya, memberitahu kepada mereka bahwa Paulus dan Barnabas hanya manusia biasa. Allah lah yang punya kuasa. Dalam hidup, barangkali kita seperti penduduk Listra yang mengagumi sesuatu, mengagumi kepandaian orang, mengagumi kekayaan orang, hanya sampai kepada orang tersebut, tidak sampai kepada Allah yang membuat seseorang bijaksana, yang membuat seseorang pandai ataupun kaya. Pengalaman Paulus itu mengingatkan kita akan Injil. Saya yakin Paulus dan Barnabas sungguh mencintai Allah, berpegang pada firman-Nya, sehingga Allah lewat Paulus bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Barangkali dalam penghayatan iman kita belum utuh, masih keliru, belum menghayati iman secara sempurna,
belum bisa mengasihi Allah secara sempurna, belum mengerti firman-Nya dalam hidup kita. Tetapi kita tidak usah khawatir. Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Bila Yesus menjanjikan penghibur, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, maka kita bisa menghayati apa yang difirmankannya dan mengingat semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita, dan kita bisa mengasihinya, juga mengasihi sesamanya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.